Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Kedeng Kanci. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang akan berbagi cerita kepada kita semua. Beliau adalah bos folklore, bos mebel, bos pokoknya bos lah. Oke teman-teman, sebelum bos folklore ini bercerita kepada kita semua, kita ngopi dulu bray. Biar goleng. Beliau pernah menemui atau pernah kepergok nenek-nenek tua. Jadi pas pada waktu itu saya melihat dalam keadaan tidak sadar. Waktu itu saya lagi nariki pasir kayak urugan. Dia mau nyebrang ke kali. Pada saat itu saya tanyain, mau kemana nek? Dia bilang katanya mau ke sana. Terus saya jawab, itu nggak ada jalan. Akhirnya nenek itu bertanya kembali, nggak ada jalannya. Iya, jalannya kemana? Kata saya ke sana, ke arah mana itu? Utara. Utara. Kalau mau kemana sih nek? Mau ke Bandengan katanya, kayak desa Bandengan. Akhirnya nenek itu pergi dengan sendirinya. Saya itu pada waktu itu nggak sadar lagi, saya narikin urugan lagi. Pas saya kejar, nenek itu udah nggak ada. Pas saya udah 1 tahun kemudian, saya buka material lagi di Bandengan sana. Jumpa nenek itu dalam keadaan nggak sadar lagi. Nenek itu ngelihat saya ngelihat nenek. Saya bersihin tempat saya yang lagi ditungguin, saya kejar lagi, nggak ada lagi. Itu nenek itu. Ini bos, waktu itu bos folklore sedang apa? Yang pertama itu sedang nariki kayak urugan buat tempat usaha. Jadi kan jurang di situ, saya urug terus tarikin. Itu sekitar tahun berapa Mas? Tahun berapa ya, ada 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nah, sekitar jam 4 sore. Jam setelah 4 sore? asar. Iya, setelah asar. Jam 4 sore setelah asar. Kalau nggak salah setelah asar. Nah, pertama kali ketemu itu jaraknya sekitar berapa meter? Ya, 1 Lihatlah, meter. lihat. 1 meter. Posisi bos folklore ngadep kemana? Ya Pak, posisi waktu itu saya lagi jongkok. Pas tiba-tiba saya berdiri, itu ada nenek-nenek itu. Tapi saya juga nggak tahu itu datangnya dari mana. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba itu ada di situ. Karena saya mungkin waktu itu saya lagi jongkok. Posisi nenek-nenek di depan saya. Pas di depan? Pas di depan. Oh. Yang mengawali bicara itu bos folklore atau nenek-nenek itu? Saya sendiri yang mengawali. Gimana? Karena tiba-tiba ada nenek-nenek itu, akhirnya saya bertanya, mau kemana nek? Terus dijawab sama nenek? Sama nenek dijawabnya mau ke sana. Mau ke sana itu menuju ke arah sungai? Ke arah sungai. Akhirnya saya nanya kembali, ke sana itu nggak ada jalan. Emang nenek mau kemana sih? Mau ke Bandengan? Katanya. Pada saat itu sudah saya bilangin nggak ada jalan nek. Harusnya jalan, saya harus jalan kemana? Kata saya ke sana, ke utara. Terus oh ya udah, nenek udah pergi, saya itu baru sadar nenek itu kemana ya. Akhirnya saya nyariin nggak ada nenek. Gini, kira-kira bos folklore masih inget nggak wajahnya, rupanya? Masih inget Bang. Nah, kalau ukuran manusia itu kan wujudnya manusia ya. Iya. Wujudnya kayak manusia. Kisaran umur berapa tahun?
nenek-nenek itu? Sekitar 80 ke atas. Tua banget berarti. 80 ke atas. Rambutnya kayak gimana? Rambutnya ya putih. Gelungan. Gelungan. Oh, gelungan. Gelungan. Gelungannya nggak rapi. Oh. Gelungan. Maksudnya ada ininya nggak? Apa namanya, kayak Konde. ada. Tapi nggak ada kondenya, cuman gelungan di gulungan. Gelungan rambut aja biasa. Iya, biasa. Jadi nggak ada konde. Nah, terus nenek-nenek itu ketika bos bilang di situ nggak ada jalan, adanya sungai. Terus dijawab sama nenek-nenek apa? Ya dijawab sama neneknya, oh nggak ada jalannya. Iya nek, harus ke sana jalannya. Oh ya udah, saya ke sana dulu. Akhirnya saya kan narikin urugan lagi tuh. Pas pada saat itu baru saya sadar nenek itu mana ya begitu. Pas ditengokin udah nggak ada. Iya, merinding bos. Gini bos, bos Pokpot kan setelah ngobrol kemudian mulai lagi narikin urugannya. Iya. Urugan. Itu sekitar berapa menit bos? Ya nggak ada 1 menit. Nggak ada 1 Nggak menit. ada 1 menit. Artinya kalau manusia biasa, kalau manusia Mungkin nggak masih ada. nggak mungkin ya, Nggak mungkin. karena hitungannya di hitungan detik. Hitungan detik. Kalau misalkan lari jalan ke barat pasti ketahuan, Ketahuan. timur, selatan, utara juga pasti ketahuan. Karena jalannya kan lebar ya bos. Jalannya lebar. Nah bos, pakaiannya tahu nggak? Ingat nggak? Ya masih inget banget kalau pakaian. Kayak gimana pakaiannya? Pakaiannya itu dia pakai baju yang ada kantongnya itu, ini apa namanya? Kebaya yang nenek-nenek itu. Terus pakai tapi. Samping lah. Iya, Pakai samping. Samping, terus juga ada tapi yang diselendangin ke sini. Maksudnya? Ya gembolan. Oh, bawa itu. Bawa gembolan. Bawa Tapi gembolan. gembolan tapi cuman diiketin ke sini aja. Nah, itu pakaiannya kebaya. Pendek apa panjang? Panjang. Warnanya? Warnanya putih. Warnanya putih. Warnanya putih. Oh. Kalau tapinya warnanya coklat. Itu masih inget banget. Tapi yang di samping yang Yang di dipakai. samping yang dipakai. Yang dipakai di bawah. Kalau buat gendongannya? Gendongannya warnanya coklat juga. Coklat juga. Tapi Liris. Liris. Semuanya liris Batik semua ya. Hmm. Tapi batik liris. Oke. Itu di sini berarti apa, di Kanci Di ya? Kanci. Pasti itu di depan. Nah bos, ketika ketemu atau ketika mau ketemu atau pas ketemu atau pas sudah ketemu, ada rasa merinding nggak? Ya pada waktu itu merinding, tapi sejenak. Namanya siangnya nggak terlalu. Merindingnya pada saat apa? Pada saat saya ngeliat itu nenek nggak ada, saya tengokin itu saya merinding juga pada saat itu. Jadi merindingnya pas nenek itu hilang. Pas nenek itu hilang. Jadi pada saat sebelum dan pas ketemu itu Nggak ada merinding. nggak ada merinding. Nggak ada merinding. Kalau pas lagi waktu ketemu, pas pada saat nenek menghilang itu baru merasa merinding. Oke, bos. Setahun kemudian bos Pokpot ketemu lagi. Di mana itu, bos? Di Bandengan sih. Oh, jadi setahun sebelumnya itu di Kanci ketemu. Di Kanci ketemu. Nah, waktu ketemu di Kanci bilangnya Mau ke Bandengan. mau ke Bandengan. Nenek itu. Nah, akhirnya bos Pokpot pada saat itu bukalah cabang di desa Bandengan. Kemudian ketemu lagi. Ketemu lagi. Itu prosesnya bagaimana, bos? Bos Pokpot waktu itu sedang apa? Sedang nyapu. Sedang Nyapu itu di tempat usaha saya. Banyak serbuk-serbuk kayu itu kan. Saya lagi rapi-rapi. Terus saya nengok ke depan, ada itu nenek itu sambil jalan ya. Sambil jalan. Nenek juga melihat ke saya. Pada waktu itu nenek
jalan ke sana, saya juga turun lagi, kerja lagi, bersih-bersih lagi. Akhirnya pada saat itu saya itu ingat kayak nenek yang pernah saya lihat. Akhirnya saya kan ngejar waktu itu. Pas dikejar nggak ada lagi nenek. Nah, sekitar jam berapa itu, Mas? Sekitar jam 3-an. Jam 3 3 sore? sore ya, sebelum asar. Kalau di Kanci ketemu jam 4, Jam 4. kalau di di Bandengan jam 3 sebelum asar. Sebelum asar berarti. Sebelum asar. Nah, waktu pertama kali lihat sekitar berapa meter? 3 meteran. 3 meter. 3 meter. 3 meter dekat dong, Bos. Ya, ya mungkin dekat, tapi pada waktu itu kan saya juga nggak sadar juga, nggak nge juga pada waktu nenek. Jadi tersadar bahwa nenek itu yang setahun lalu ketemu setelah Bos Poklot masuk. Setelah saya lanjut kerja lagi, baru saya itu ingat kayak nenek yang pernah saya lihat. Pakaiannya sama persis kayak yang dulu itu. Pakai kebaya, gendongan juga. Pakai gendongan juga. Siapa itu, Bos? Kok sampai 2 kali ketemu? Ya saya juga nggak tahu tuh, nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti, nggak tahu. Yang saya lihat sih, yang jelas itu aneh lah, ada keanehan di situ. Nah, lihat itu sampai depan. Sampai depan. Enggak, cuman sebentar dia menoleh ke saya juga menoleh ke dia. Pada waktu itu bebarengan mungkin. Pada waktu saya ngelihat dia ngelihat saya. Saya lanjut kerja, nenek lanjut jalan. Akhirnya saya kejar, nenek itu udah nggak ada. Bos Poklot lihat jalan itu sekitar berapa meter? Dia sejauh berapa meter dia? Ya menurut saya itu sekitar 3 meteran. Tapi jalan kayak orang biasa? Kayak orang biasa. Sekitar 3 meter. Nggak ada hitungan menit saya ngejar dia itu. Pas saya jongkok lagi, saya kayak nenek yang pernah saya lihat, akhirnya saya kejar. Berarti posisinya mirip dengan 1 tahun mirip dengan sebelumnya, tahun kemudian. Begitu. Nah, Bos, setelah lihat nenek itu, ada apa, Bos? Ada peristiwa atau ada hal-hal apa? Nggak ada? Alhamdulillah nggak ada. Cuman saya berpikirnya itu aneh aja. Mungkin nenek itu apa ya, orang yang baik lah, bisa nengokin saya pada saat saya membutuhkan begitu. Waktu itu kondisinya pangkalannya lagi ramai apa sepi, Mas? Ya kalau pangkalan sih biasa saja. Cuman kan kadang-kadang kan kalau namanya saya orang anak muda ya, jadi butuh panutan dari orang tua ya. Mungkin ya, tapi orang tuanya kan orang tua nggak jelas sih. Cuman ya nggak paham aja. Tapi nggak ada peristiwa apa-apa. Alhamdulillah nggak ada peristiwa apa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih bertahan. Tapi nggak ada perasaan takut, Bos, waktu itu? Nggak ada perasaan takut. Cuman perasaan aneh. Tapi yakin bahwa itu bukan manusia biasa atau bukan manusia? Ya saya yakin itu bukan manusia nggak biasa. Mungkin lah ya, hitungan detik kemudian hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Atau sih kalaupun dia pengen belok ke kiri mestinya ada jalan, itu kan nggak ada jalan. Serem juga, Bos. Ya kemungkinannya serem kalau dibilang serem. Tapi wujudnya manusia. Wujudnya manusia, kalau dan wujudnya nggak nakal, nggak wujud serem kayak gitu ya. Oke, teman-teman, pengalaman Bos Poklot ini sangat menarik sekali, dan Bos Poklot tidak merasa takut
karena yang dilihat oleh Bos Pokot ini seperti manusia biasa, hanya proses datang dan perginya ini seperti di luar nalar. Oke teman-teman, barangkali itu dulu. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bos.